Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ayang Amanda Putri dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, kelas manajemen sore, akan menanggapi masalah yang akhir-akhir ini lagi ramai, yaitu tentang penistaan agama yang dilakukan oleh pihak Oliwings. Jadi permasalahan ini terjadi pertama yaitu di mana tim promosi Oliwings memberikan free minuman beralkohol gratis bagi pemilik yang bernama Muhammad dan Maria. Namun promo ini diketahui mendapatkan pro kontra di tengah masyarakat karena diduga menistakan agama dan melukai perasaan umat Islam dan Nasrani. Pihak Oliwings pun akhirnya meminta maaf melalui surat terbuka yang diunggah di sosial media. Berikut ini surat permintaan maaf dari pihak Oliwings. Namun permintaan maaf tersebut ditolak mentah-mentah oleh masyarakat dan tidak bisa diterima oleh masyarakat. Yang akhirnya masyarakat meminta pihak Oliwings yang bersangkutan itu membawa ke jalur hukum dan meminta Oliwings untuk tutup sementara. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang perspektif, bias, fitnah, sopa, dan six thinking heads dari pihak Oliwings. Yang pertama yaitu membahas tentang bias. Bias dalam permasalahan penistaan agama oleh pihak Oliwings ini merupakan kesalahan prediksi yang mungkin memberikan promo seperti minuman free yang beralkohol bagi pemilik Muhammad dan Maria akan memberikan keuntungan yang besar agar nama Oliwings bisa dikenal lagi oleh masyarakat. Namun hal ini malah menjerumuskan Oliwings ke jalur hukum, malah menyebabkan nama baik Oliwings ini tercoret. Nah, dari sini dapat disimpulkan terjadi kesalahan prediksi dari pihak promosi Oliwings yang semestinya dia berpikir bisa profit malah menyebabkan kerugian. Selanjutnya yaitu metode dengan menggunakan six thinking heads. Jadi six thinking heads ini merupakan 6 topik berpikir di mana semestinya pihak Oliwings pun menggunakan metode ini agar permasalahan cepat diselesaikan dengan baik. Dalam six thinking heads ini yang pertama ada topi putih, topi merah, topi hitam, topi kuning, topi hijau, dan topi biru. Yang pertama topi putih. Dengan menggunakan topi putih ini, pihak Oliwings fokus kepada data yang tersedia. Jadi yang melakukan kesalahan ini kan pihak promosi dari pihak Oliwings yang tanpa diketahui oleh manajer Oliwings, dan seharusnya manajer Oliwings pun memberikan sanksi yang tegas kepada pihak promosi agar kejadian ini tidak terulang lagi. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan topi merah. Topi merah di sini melihat semua orang ini melihat masalah ini itu melalui intuisi, bahwa semua orang ini sudah bereaksi secara emosional kepada permasalahan ini. Oleh karena itu, pihak Oliwings pun juga harus paham dan tidak menyepelekan hal-hal kecil ini dan memastikan kejadian ini tidak terulang kembali. Yang ketiga yaitu topi hitam. Dari topi hitam ini maksudnya memberikan pandangan mengenai sisi buruk dari semua keputusan. Salah satunya yaitu keputusan yang diminta oleh masyarakat yaitu untuk menutup Oliwings sementara waktu ini dan memberikan sanksi kepada pihak yang memberikan promosi tersebut. Dan pihak Oliwings pun juga harus mengiyakan permintaan masyarakat ini, karena dengan ini Oliwings bisa mengungkapkan permintaan maafnya dan agar Oliwings bisa diterima lagi oleh masyarakat. Yang keempat yaitu menggunakan topi kuning. Jadi topi kuning di sini maksudnya yaitu berpikir positif. Dari kejadian permasalahan tadi, kita kedepannya harus berpikir positif. Kita harus bangkit, kita harus mempunyai planning kedepannya agar kesalahan-kesalahan tidak terulang lagi dan
berpikir agar nama Hollywings bisa seperti dulu lagi. Yang kelima yaitu topi hijau. Topi hijau di sini maksudnya mengembangkan sisi kreatif, bangkit dari permasalahan yang ada. Pihak Hollywings, terutama manajemen Hollywings, harus putar otak agar permasalahan ini segera diselesaikan. Harus mengembangkan ide-ide kreatif. Mungkin dengan hal ini, nama baik Hollywings akan kembali seperti dulu lagi. Yang keenam yaitu topi biru. Manajemen Hollywings harus mengontrol proses dari kejadian tersebut, harus paham betul dan harus sabar menyelesaikan masalah tersebut perlahan demi perlahan, karena permasalahan ini tidak sepele, karena berkaitan dengan penistaan agama, dengan nama baik Hollywings sendiri. Jadi karena kalau tidak diselesaikan dengan perlahan, dengan pemikiran yang matang, dengan yang sabar, itu Hollywings tidak akan kembali seperti dulu lagi. Yang terakhir yaitu Betna dan Soba. Bagi pihak Hollywings harus melakukan diskusi mencari alternatif bersama timnya lagi agar masalah ini cepat terselesaikan dan Hollywings bisa seperti dulu lagi. Mungkin dengan cara Hollywings menyediakan makanan halal dan menghapus minuman beralkohol untuk sementara waktu ini. Jadi konsepnya dibuat seperti kafe dan restoran pada umumnya agar nama Hollywings bisa kembali lagi. Selanjutnya saya akan membahas kasus yang kedua, yaitu mengenai kecacatan atau kegagalan produk dengan penyelesaian menggunakan metode root cause analysis atau yang disebut dengan RCA. Jadi RCA ini merupakan suatu metode analisis yang dipakai untuk menentukan penyebab utama dalam suatu permasalahan. Jadi seperti mencari akar dari penyebab masalah ini itu seperti apa. Kemudian berikut ini grafik root cause analysis dalam permasalahan kecacatan atau kegagalan produk. Dari grafik di atas, dalam permasalahan kecacatan, yang pertama mencari penyebabnya dalam permasalahan tersebut, yaitu yang pertama adalah man, yaitu orang atau karyawan yang memproduksi produk tersebut. Jadi kita harus mengetahui dan menganalisis apakah karyawan ini mempunyai keahlian yang benar-benar dikuasai dalam memproduksi barang yang diolah. Karena ini juga berpengaruh pada keberhasilan pembuatan produk. Yang kedua yaitu metode. Metode di sini maksudnya yaitu metode yang diterapkan dalam memproduksi produk. Jadi kita harus menganalisis apakah metode yang diterapkan ini sudah benar atau tidak. Yang ketiga yaitu mesin atau peralatan yang berupa mesin. Jadi ini juga sangat berpengaruh pada kegagalan produk, karena jika kualitas mesin yang kita gunakan rendah, otomatis produk yang kita olah itu hasilnya juga akan rendah juga. Yang keempat yaitu material. Jadi material di sini merupakan bahan baku. Jadi apakah bahan baku ini yang kita gunakan dikatakan layak atau tidak dalam membuat produk tersebut. Yang kelima yaitu environment, yaitu lingkungan yang kita buat produk itu support atau tidak. Lingkungan di sini maksudnya pasar. Jadi ketika kita menempatkan produk yang kita buat di pasar, apakah support atau tidak? Karena jika tidak support, barang yang kita jual di pasar ini akan mengalami kadaluarsa atau expired. Setelah penyebab dari permasalahan tersebut sudah ditemukan, baru kita mencari cara penyelesaiannya, yaitu yang pertama yaitu dengan melakukan pengkajian. Pengkajian di sini maksudnya yaitu mengumpulkan informasi dari penyebab permasalahan tersebut. Seperti yang dijelaskan yang pertama tadi, bahwa permasalahan penyebab di sini muncul salah satunya yaitu man, method, mesin, material, dan environment. Setelah kita mengumpulkan informasi,
kita melakukan brainstorming. Brainstorming di sini maksudnya yaitu berdiskusi dengan tim dengan memunculkan ide-ide kreatif. Ide-ide kreatif di sini contohnya seperti kita melakukan peningkatan kualitas mesin yang kita gunakan, kemudian bahan baku yang kita gunakan, dan perekrutan karyawan yang memiliki keahlian yang sesuai dengan yang kita butuhkan. Selanjutnya yang ketiga yaitu menentukan tingkat keparahan kejadian dan deteksi. Maksudnya di sini jika kita mengalami kegagalan produk, otomatis kita juga akan mengalami kerugian, terutama dalam biaya. Nah, agar permasalahan ini tidak terjadi, kita harus memperhatikan benar-benar hal-hal kecil yang merusak produk tersebut. Selanjutnya yaitu melakukan perhitungan kembali setelah melakukan riset dan tindakan. Yang kelima, menentukan tindakan perbaikan dan pengurangan resiko. Tindakan perbaikan di sini maksudnya ya seperti tadi, seperti perbaikan mesin, mulai dari peralatannya, bahan baku, perekrutan karyawannya, dan pengurangan resiko. Yang keenam yaitu melakukan perhitungan kembali berdasarkan tingkat keparahan kejadian dan deteksinya. Jadi kita harus memperhitungkan matang-matang bagaimana jika kegagalan produk ini terus terjadi. Kita juga akan mengalami kerugian yang besar. Sekian penjelasan kasus 1 dan kasus 2. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.